Bismillah, selamat datang kembali di channel saya Ridwan Arbai. Sebenarnya pada konten kali ini saya ingin berbagi untuk sharing mengenai film yang saya telat juga nontonnya dan saya juga telat nguploadnya, yaitu Captain America Brave Soul. Cuman ya sudah. Jadi kali ini ya impression saya mengenai film itu sebenarnya bagus untuk awal-awal, cuma di akhir kita disajikan dengan CGI yang sangat-sangat kurang. CGI yang kayak masih magang gitu dari segi pekerjaannya. Dan yang seharusnya nih di tahun 2025 kita disajikan dengan CGI keren, tapi malah disajikan dengan CGI yang kurang memuaskan. Tapi di balik itu semua sebenarnya saya ingin berbagi cerita saja mengenai pengalaman saya di channel saya Ridwan Arbai ini. Jadi untuk konten kali ini kan biasanya saya membagikan mengenai vlog saya, seharian saya mengenai vlog, entah itu nonton film, yang kali ini tuh nontonnya di CGV. Kalau di Solo ya daerahnya dekat UMS. Nah, selain itu kan saya juga membahas mengenai reaction tuh entah TikTok maupun hal lain, dan yang juga mengenai konten 3D arsitektur. Yang saya nggak terima adalah mengenai 3D arsitektur ini. Jadi beberapa video dulu sempet sih saya bikin reaction dari channelnya Kak Wicak Miftah. Nah, pada saat itu saya nggak ngira sih bakal ditegur atau diklaim dengan hak cipta. Saya tahu mengenai konten itu memang bukan konten asli saya, tapi itu membuat saya kurang terima gitu, karena di lain sisi banyak konten kreator yang mereka reaction, bahkan reaction anime, film, yang bahkan nggak menerima teguran sama sekali. Ya entah mereka bekerja sama atau apa ya, mereka dengan cara apapun atau diedit sedemikian rupa, tapi ya sama saja, namanya konten kan. Kalaupun ngambil tuh ya tetap apa namanya, diklaim hak cipta gitu. Cuman yang saya nggak terima ya itu tadi dari channel Kak Miftah. Terus saya mendapat teguran peringatan pertama. Kalau peringatan pertama masih oke lah, karena batasnya kan sampai 3 kali itu peringatan itu. Nah ini saya udah di dalam nih untuk bioskopnya. Cuman ya udahlah, aku malas soalnya lagian mau bikin konten tuh. Jadi kita sharing aja, ini unek-uneknya aku alami, ingin aku utarakan. Jadi sudah kayak ya muak lah. Di konten yang lain tuh bisa dibilang mereka cuman ngambil nyomot juga dari konten orang lain, terus mereka reaction. Nah seperti itu mereka mendapatkan pendapatan juga tanpa mendapatkan teguran sama sekali. Ya kalau TikTok oke lah, karena itu platform lain kan, terus mereka reaction gitu, itu masih oke. Cuman ada juga yang ngambil dari YouTube, contohnya kayak film seperti ini, mereka reaction gitu, durasinya panjang, nggak yang mereka ngambil sepersekian detik, ngambil beberapa detik gitu cuman buat konten, itu masih oke karena nggak semua konten diambil kan. Tapi ada juga yang mereka itu reaction dari awal sampai akhir nggak ada teguran sama sekali. Aku lihat, aku tonton, itu nggak ada teguran sama sekali dari YouTube, dan muncul iklan, entah itu iklan untuk konten aslinya atau untuk si reaction ini, aku juga nggak tahu. Yang pasti konten itu bertahan sampai kurun waktu yang lama, dan aku pun awalnya bikin hal seperti itu kan juga nyontoh dari orang lain. Nah, apakah hal ini aman untuk dilakukan? Ya sampai pada akhirnya aku kan juga apa namanya, bikin konten seperti itu. Jadi 3D tour arsitektur, terus akhirnya aku reaction kayak menjelaskan kayak fasadnya seperti apa, terus konsepnya seperti apa, habis itu kita lihat interiornya itu didesain seperti apa, mulai detail-detail lah. Jadi saya nggak yang cuma nonton terus nge-reaction wah keren sekali enggak. Jadi masih saya jeda
masih saya amati, masih saya ulas lah. Jadi nggak yang cuman nyomot terus habis itu cuman saya tonton. Ya tetap saya dengarkan, tetap saya berikan komentar mengenai Predator yang biasa saya buat itu. Itu pun juga saya kasih sumbernya dari mana. Yang masih bertahan di konten saya ini dari channelnya Kak Rizky Abadi. Entah beliau belum notice bahwa kontennya saya ambil, atau mungkin beliau dengan kelonggaran hatinya membiarkan kontennya dipakai. Ya sebenarnya dari konten kreator sih itu dari konten kreator aja sih membebaskan atau enggak. Mungkin dari Kak Rizky Abadi mereka membebaskan, ya mungkin kebaikan hati dia lah, kelonggaran hati dia. Dari Kak Wicak Wifna mungkin mereka punya tim yang akhirnya konten itu benar-benar nggak boleh diambil. Ya tiap orang beda-beda, tiap channel juga beda-beda, dan kontenku terakhir itu kan kurang lebih ada 5 video mengenai Predator juga, dan views juga bagus, ada yang 1000-an lebih, 100-an lebih. Itu pun aku udah suka, karena ya ini juga mendongkrak jam tayang dan subscriber kan, yang aku usahakan supaya channel ini terus cepet grow up gitu, cepet naik. Cuman aku nggak nyangka juga pada akhirnya ternyata harus dihak cipta dan mendapat teguran yang kedua kali. Kalau satu kali dapat teguran lagi, hangus nih channel. Makanya aku kemarin nggak upload konten guys. Sebenarnya udah aku bikin kontennya, cuman aku upload lagi, ini konten dapat teguran 3 kali, hangus. Dapetin 400, kalau untuk sekarang 423 subscriber. Itu yang ya lumayan butuh effort lah bagi kita, karena kita yang kayak aku yang nggak ada notabene diperkenalkan dari entah siapa ya. Udah terkenal dari awal tuh susah, udah terkenal nggak terkenal dari awal tuh susah, kecuali kalau memang sudah tahu caranya mungkin cepet sih. Dan aku awam sih, bener-bener awam di dunia YouTube untuk cara grow up cepet tuh gimana. Yang aku pun juga searching ataupun cari info gimana caranya untuk selalu grow up di YouTube. Cuman ya ada beberapa video yang berhasil, ada yang enggak. Apalagi di tahun seperti ini kan, semua konten kreator ataupun semua orang pasti bikin yang namanya channel YouTube, bikin platform entah itu TikTok, Instagram, Facebook, dan lain-lain, dan persaingan sangat ketat. Dan yang aku nggak suka yaitu tadi udah 5 video di klaim hak cipta secara sekaligus, akhirnya mendapatkan teguran yang kedua kalinya. Itu yang bikin aku kecewa, kayak nggak adil gitu. YouTube menjalankan atau mengiyakan atau melindungi channel lain yang melakukan hal yang sama, tetapi mereka memperlakukan channelku seperti sampis gitu. Aku yang sedikit nggak terima di situ. Cuman ya sudah, mungkin saya di channel kali ini memang disarankan untuk bikin konten yang jauh lebih orisinil dibandingkan yang lain. Tapi untuk yang bertahan sampai sekarang, mungkin saya akan tetap reaction TikTok. Itu yang paling aman dan yang dilakukan YouTuber kebanyakan untuk sekarang, reaction seperti itu. Cuman kalau untuk yang lain itu memang lucu-lucuan, mereka reaction video lucu, dan aku pengen membuat hal lain, entah itu arsitektur ataupun ya pokoknya sesuatu yang berbeda yang nggak biasa orang lakukan. Pengennya seperti itu. Cuman ya nanti kalau misal dari kalian pengen saya yang bikin konten mengenai lucu-lucuan, ya bisa sih. Tapi ya ini aja yang nonton paling berapa, 100-an itu aja udah bagus dan aku appreciate sih. Tapi ya nggak apa-apa, namanya juga rintis dari nol ya. Ya mungkin itu aja sih mengenai unek-unek saya dari konten kali ini. Untuk kedepannya ya semoga saya selalu memberikan yang terbaik ya untuk kalian.
423 subscriber. Terima kasih lah untuk kalian yang sudah mensubscribe, entah itu bapak-bapak, adik-adik, mbak-mbak, tante-tante, terserah. Saya menghargai kalian semua. Terima kasih yang udah mensupport saya meskipun masih dikit. Jadi konten saya channel saya itu ada 3. Ini salah satunya mengenai arsitektur, 2 itu mengenai anime, dan satunya mengenai game. Jadi itu dari saya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Saya di channel Ridwan Arbai. Bye bye.